Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah amma ba'du. Sedulur yang dirahmati Allah, alhamdulillah al-fakir panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan kali ini al-fakir akan membagikan sebuah video ataupun dari isi video tersebut pengalaman yang insyaallah ketika para saudara-saudara semua yang mana waktu sekarang lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa penyakit, khususnya penyakit lambung, maka al-fakir akan membagikan sebuah pengalaman bisa sembuh dari penyakit lambung tersebut. Namun sebelum al-fakir menerangkan ataupun bercerita tentang pengalaman al-fakir bisa sembuh dari penyakit lambung tersebut, mohon buat sedulur-sedulur semua yang senantiasa mendengarkan, menyimak video al-fakir, jangan di-skip videonya, tonton dari awal sampai akhir biar mengerti, paham dan dapat ilmunya, sehingga dengan adanya ilmu tersebut insyaallah akan menjadikan sebuah modal bagi sedulur-sedulur semua yang di saat ini dalam keadaan sakit, khususnya sakit lambung. Sedulur yang dirahmati Allah, pada video kali ini biasa al-fakir untuk menjelaskannya kita harus santai, rileks, dan siapkan pendengarannya, pikirannya dan hatinya biar bisa memahami apa yang al-fakir sampaikan. Jadi video kali ini adalah video yang ketiga untuk sambungan dari video kemarin yang kedua. Yang pertama, pengalaman al-fakir tatkala dulu al-fakir lagi sakit, yang mana penyakit lambung itu dijuluki dengan penyakit sejuta rasa. Jadi ketika lambung kita sakit, ketika lambung kita kambuh, maka rasanya itu banyak sekali yang dirasakan oleh kita. Bahkan ketika kita merasakan penyakit lambung, ada sensasi-sensasi yang kita rasakan ketika kita sakit yang tidak dirasakan ketika kita punya penyakit luar dari lambung. Contoh yang disebut dengan anxiety. Apa itu anxiety? Seperti begini, tatkala al-fakir dulu pengalaman, kalau kita misalkan mau kemana-mana, contoh kita mau pergi jangan yang jauh, yang dekat, pakai motor. Sebelum kita berangkat kita mikir dulu, takut di jalan kita pingsan lah, takut di jalan itu ada apa-apa lah, terus gak ada yang nolongin dan lain sebagainya. Itu akan dialami bagi orang-orang yang mengalami penyakit lambung. Jadi perkara seperti itu kalau misalkan orang-orang yang enggak pernah mengalami penyakit lambung, mungkin itu terasa aneh. Tetapi al-fakir ketika ada orang yang mengeluh seperti itu, al-fakir enggak heran lagi, enggak aneh lagi. Kenapa? Ya emang segitu. Jadi yang sambungan dari video yang kemarin itu, yang pertama itu kita harus memperkuat dulu pikiran kita. Jadi ketika kita merasa takut untuk pergi jauh-jauh, untuk pergi pakai motor, untuk jalan dan lain sebagainya, itu kita harus lawan meskipun itu terasa berat. Itu meskipun itu awal-awalan terasa berat. Karena yang namanya penyakit lambung itu melemahkan kepada otak kita.
Makanya tatkala kita mengalami penyakit lambung tersebut, maka kita di sana harus senantiasa memperbanyak berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan biar dohir kita dan batin kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kalanya kalau Al-Fakir bertafakur ketika kita ditimpa musibah berupa penyakit khususnya lambung, di situ pasti ada hikmah kebaikan yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Karena ketika kita mentelaah bahwasanya ketika orang diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala khususnya penyakit lambung, maka di situ pelajaran yang paling penting yang akan kita rasakan, yang akan kita terima ketika kita merasa ikhlas dan sabar menjalani musibah yang diberikan oleh Allah kepada kita, di antaranya kita harus senantiasa berpikiran positif, jangan pernah berpikiran negatif. Begitupun jangan pernah suudon, harus terus berprasangka baik, dalam arti harus husnudon. Itu yang pertama. Itu pengalaman ataupun pelajaran yang amat sangat berharga yang akan kita dapat, yang akan kita raih tatkala kita sabar, ikhlas menerima penyakit tersebut. Maka insya Allah banyak pengalaman-pengalaman yang Al-Fakir rasakan menjadikan ilmu untuk sekarang. Gitu. Jadi ilmu yang akan kita bisa raih, yang akan bisa dapat, yang pertama itu adalah untuk memperbaiki hati kita, untuk memperbaiki pikiran kita, dan untuk memperbaiki ibadah kita, agar kita hidup lebih baik lagi dan ibadah pun makin rajin dan makin baik, dan kita pun berusaha untuk senantiasa ibadah itu ikhlas dengan lillahi ta'ala. Jadi untuk pertemuan video kali ini yang Al-Fakir sarankan itu, kunci dari penyakit lambung itu ialah pikiran kita harus baik. Jangan berpikiran negatif, jangan berprasangka buruk. Maka insya Allah jangan-jangan obat yang mahal, jangan-jangan istilahnya mah berobat yang jauh ke sana kemarin. Maka insya Allah dengan kita memperbaiki hati kita, memperbaiki pikiran kita, maka insya Allah air putih pun akan menjadikan obat bagi diri kita. Sekali lagi Al-Fakir tegaskan, hasil dari pengalaman Al-Fakir, air putih pun bisa menjadi obat bagi penyakit kita. Terus kita harus optimis, harus yakin bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya. Setiap penyakit pasti di balik penyakit itu ada hikmahnya. Di antaranya Allah akan memberikan kita ilmu, Allah akan mengangkat derajat kita, dan Allah akan memberikan maghfirah atas dosa yang telah kita kerjakan. Mungkin untuk pertemuan video yang ketiga tentang masalah lambung mungkin sekian yang bisa Al-Fakir sampaikan, dan insya Allah ada part keempatnya untuk sambungan dari penjelasan yang bersangkut pautan dengan penyakit lambung. Dan semoga kita semua dan saudara-saudara yang sekarang diuji oleh Allah berupa penyakit, dan semoga kalian mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.